Jadi pembuatan batasan sekat dipadukan dengan trik, kalau saya bilang sih ini teknik rolling Twitter tarik. Jadi kita pindah, pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, ketemu lagi di Pusaka Wallet Channel. Kali ini sesuai tema, saya akan kasih beberapa trik dan teknik bagaimana caranya untuk menahan anakan-anakan wallet yang kabur atau nggak bertahan di gedung wallet kita ya. Jadi dia nggak bersarang di gedung wallet kita terus kabur entah kemana, dan hampir menjadi keluhan kebanyakan teman-teman petani wallet ya. Namun tentunya sebelum kita bahas cara, trik dan tekniknya, seperti yang pernah saya bilang di video sebelumnya, beberapa video sebelumnya, tentunya harus analisa terlebih dahulu sebabnya itu apa yang menyebabkan anakan-anakan wallet kita tersebut kabur atau nggak bertahan di gedung. Pertama itu dari pola panen yang buruk. Jadi bagaimana dia mau nambah, karena saya pernah beberapa kali bertemu juga dengan beberapa owner yang menerapkan cara panen dengan pola panen yang terus-terusan dirampas gitu ya. Saya juga nggak habis pikir, dia menuntut untuk adanya perkembangan, penambahan, tapi melakukan pola panen yang sepanjang tahun terus-terusan dirampas. Jadi gimana mau nambahnya? Sedangkan untuk pendatang-pendatang baru itu ya sedikit lebih susah lah. Sini kita fokus untuk menahan anakan, ya syukur-syukur kalau memang ada penambahan dari anakan-anakan gedung orang lain atau pendatang baru ya. Jadi dari pola panen yang buruk, usahakanlah di situ ada ya minimal ada sistem ternaknya lah. Jadi masih ada kemungkinan buat gedung kita nambah walaupun enggak dari pendatang baru, yaitu dari anakan-anakan sendiri. Dari pola panen. Yang kedua itu menyangkut sifat koloni ya. Jadi memang sudah menjadi sifat alami dia. Sifat koloni itu hampir ya kebanyakan sifat hewan berkoloni itu ketika menjelang dewasa, ketika udah menemukan pasangan menjelang dewasa, dia akan cenderung dan berpotensi untuk mencari tempat-tempat baru dan menjadi raja di tempat tersebut atau membentuk sebuah koloni baru di tempat tersebut. Itu sama ya, hampir rata-rata hewan berkoloni itu seperti itu. Dia akan mencari tempat baru, jadi misah dari koloni induknya dan membentuk koloni baru di tempat tersebut. Baik itu tempat tersebut tetap di gedung asal, jadi masih satu gedung dengan indukan dengan koloni ibunya dulu, atau bahkan dia cari di tempat gedung-gedung yang lain yang masih kosong, yang belum ada penguasanya di situ. Jadi itu juga menjadi jawaban kenapa gedung wallet yang baru on, yang masih kosong, yang baru on gitu ya, gedung baru itu rame respon dari anakan, karena memang seperti itulah sifat alami dia. Dia akan cari tempat kosong baru dan ingin menempati tempat tersebut, membentuk koloni dan menjadi raja di situ. Jadi itu menjadi PR tersendiri buat kita karena memang sudah menjadi sifat dia. Namun di sini PR-nya bagaimana caranya kita untuk menahan anakan tersebut, walaupun misalkan dia misah dari koloni ibunya, koloni lamanya, namun tetap membentuk koloni, membangun koloni baru di
tetap di gedung kita. Jadi itu menjadi PR tersendiri ya buat kita, biar gedungnya nggak stagnan dan anakannya nggak kabur gitu. Ya syukur-syukur kalau memang ada penambahan dari pendatang-pendatang baru. Nah mungkin di sini akan saya kasih beberapa sedikit gambaran kasar aja ya, karena untuk menahan anakan-anakan yang sudah menjelang dewasa ini, tentunya di situ juga sama halnya kita menyuguhkan pendatang baru yang baru masuk ke gedung kita itu apa kebutuhan dia. Saya pernah bilang cuman ada 2 poin elemen penting untuk itu, yaitu tempat yang memenuhi syarat buat dia membentuk koloni itu adalah tempat yang pertama dia merasa nyaman di situ, yang kedua dia merasa aman. Nah, adapun tempat yang dia merasa aman dan nyaman itu tentunya memang susah-susah gampang ya, namun tentunya akan lebih susah ketika kita ya bisa dibilang jam terbangnya kurang ini ya, karena membutuhkan pengalaman juga dan pengamatan yang lebih jeli tentunya. Jadi ringkas saja saya mau kasih sedikit gambaran nanti tentang bagaimana caranya mengakali sebuah ruangan yang mana ruangan tersebut sudah dipenuhi dengan koloni-koloni lama, namun tetap welcome gitu, tetap menyediakan tempat untuk anakan sendiri yang mau bentuk koloni di situ, koloni baru, atau pendatang-pendatang baru yang mau bentuk koloni di situ tanpa ada gangguan dari koloni-koloni lama. Nah, ini saya coba kasih sebuah gambaran kasar, sketsa kasar. Misalkan ini sebuah gedung walet, rumah walet dengan desain seperti ini, dengan formasi Twitter yang seperti ini misalkan ya, ini misalkan. Terus ini suara tarik yang merah ini, yang ini suara inapnya dengan sekat gantung yang seperti ini, jadi membelah ruangan inap dengan pintular di sini. Nah, tentunya misalkan dengan desain seperti ini, berjalan beberapa waktu, kira-kira dari desain ini, dari formasi ini, tempat pertama walet tinggal nyarang kira-kira di mana. Maka potensi walet pertama kali untuk membentuk koloni itu adalah tempat-tempat yang strategis, yaitu tempat-tempat yang dia merasa aman dan nyaman untuk menempati tempat tersebut. Bukan hanya dari nyamannya ya, tapi juga amannya. Dari desain seperti ini, dengan formasi Twitter seperti ini, maka tempat-tempat strategisnya kemungkinan ini ada pertama di balik sekat. Dia akan merasa terlindung di sini, dan biasanya nggak jauh dari suara tarik, karena titian pertama kali dia berani untuk masuk dan menjelajah sebuah ruangan itu bertitian dari suara tarik. Itu bener ya. Silahkan teman-teman amati lagi aja. Pasti pertama itu dia bertitian di suara tarik, bahkan ada yang tidur dulu di sini di pintu-pintu alar ini baru berani untuk masuk dan menjelajah ruangan. Jadi kemungkinan tempat-tempat strategis dari desain seperti ini dengan formasi Twitter yang seperti ini itu di balik sekat dan tidak jauh dari suara tarik. Jadi kemungkinan itu di sini, atau bisa juga di sini, bisa juga nih di sudut-sudut ya. Nah, jadi ketika berjalan beberapa waktu, misalkan dengan desain seperti ini, dengan formasi ini, terbentuklah koloni. Misalkan tempat-tempat strategis tersebut udah terbentuk koloninya, misalkan ya di sini, misalkan di sini nih, atau di sini, atau bisa juga di sini, yang nggak jauh dari suara tarik itu terbentuk, udah terbentuk koloni. Di sini juga udah terbentuk koloni. Terus sampai ke depan ini juga udah ada penghuninya. Udah nyarang gitu ya. Kita biarkan beberapa kali dia produksi sarang di sini, produksi telur di sini. Jadi sampai beberapa kali dia produksi gitu ya. Setelah kita lihat perkembangannya, kok kenapa ini sarang kok nggak nambah-nambah, padahal dia produksi anak sudah beberapa kali. Lantas kemana
anak yang tadi diproduksi di sini dan di tempat-tempat yang udah ada koloninya ini. Kenapa dia nggak ada di sini, misal seperti itu ya. Jadi di situ kita dituntut untuk menyediakan tempat baru, yang mana tempat itu nggak kalah strategisnya dengan tempat-tempat yang sudah terdahulu ditempati oleh pendatang yang terdahulu ya. Baik itu buat anakan-anakan dari gedung dari sarang yang udah produksi ini yang mau misah koloni, dia mau bentuk koloni baru, ataupun juga buat pendatang baru yang masuk di ruangan ini. Jadi dia tetap menemukan tempat strategis. Maka itu caranya adalah membuat sebuah batasan sekat. Misalkan ya itu bisa dikembangkan lagi sih sebenarnya dari penutup sirip, atau dari itu media-media besek juga sebenarnya cukup ampuh ya untuk memberikan kesan bahwa itu tempat yang baru dan strategis buat walet untuk membentuk koloni di situ. Jadi salah satu caranya itu menyediakan tempat barunya dengan memberikan sekatan atau batasan dari koloni lama. Misalkan tadi koloni sudah ada di sini atau di sini, nah itu kita kasih batasan, namun juga harus dipadukan dengan penggunaan suara ini. Suara ini misal di sini sudah ada ya, udah ada sarang nih. Nah kita misalnya disebut di sini nih sudah terbentuk koloni di sini, namun kok nggak nambah-nambah, maka caranya kita kasih batasan sekat di sini. Terserah itu dari bahan apa, usahakan dari bahan yang memang nggak mudah berjamur lah. Kalau dari kayu ya lebih baik ya, kasih sekatan di sini minimal ada pembatas antar koloninya. Dari koloni lama ini dikasih batas, dan suara tarik ini kita cabut. Ini dipindahkan aja karena ini di sini sudah ada isi. Misalkan di sini atau di sini, ini dicabut aja karena ini udah nggak perlu lagi karena udah ada yang ke sini. Misalkan pindah aja ke sini. Nah, pindah aja ke sini. Pindah ke sini, buat sekat baru di sini. Misalkan buat besek baru di sini. Nah, dengan cara seperti itu kita akan menyediakan tempat-tempat baru buat anakan yang tadi memang sifat alami dia yang mau misah dari induknya dan mau membentuk sebuah koloni baru. Ya syukur-syukur lagi ya kalau memang ada pendatang baru yang terpikat dengan suara panggil kita nih. Dia masuk dan menjelajah ruangan kita dan menemukan masih ada tempat-tempat strategis yang kosong, yang mana di sini masih belum ada penguasanya. Karena otomatis kalau kita kasih batasan sekat, baik sekat gantung atau sekat pintu atau sekat apa, itu otomatis kita akan menutupi ruang gerak dari koloni-koloni yang lama, sehingga kita menyediakan tempat baru buat koloni-koloni baru. Baik itu koloni dari anakan-anakan sendiri, ya syukur-syukur kalau dari pendatang baru. Jadi itu sudah saya terapkan juga ya di beberapa gedung binaan saya ya. Alhamdulillah ada perkembangan dan memang ada kemajuannya. Jadi di sini saya sih nggak menuntut teman-teman buat sependapat dengan cara saya. Saya cuman berbagi trik dan teknik saya di dalam budidaya walet ini, yang mana menahan anakan ini hampir rata-rata saya lihat menjadi keluhan kebanyakan teman-teman petani walet. Cobalah untuk bikin data ya, misalkan dari berapa puluh biji sarang di dalam sebuah ruangan nih, misalnya seperti ini. Coba dicatat ada berapa sarang, terus coba dikontrol lagi anakan-anakan yang produksi di sini ada berapa. Nanti periode berikutnya kita bisa lihat apakah anakan-anakan ini masih ada atau justru kabur. Jadi kita ada memiliki kalkulasi tersendiri ya, memiliki data, sehingga dengan data tersebut lebih memudahkan kita lah untuk menganalisa di mana kurangnya settingan gedung kita. Nah itu fokus untuk anakan gedung sendiri dulu ya. Kalau untuk anakan-anakan pendatang baru, tentunya itu pertama ya
dari peran suara panggil, karena anakan-anakan yang baru lepas kandang itu saya bilang memiliki tingkat penasaran yang lebih tinggi. Ya, yang namanya juga dia masih belum memiliki ketetapan tempat, baru lepas kandang ya, intinya dia akan lebih tertarik dengan jenis suara, penggunaan suara dengan karakter-karakter tertentu. Nah, ketika dia masuk misalkan ya, maka menjelajah ke sebuah ruangan ini. Namun kalau di sebuah ruangan ini tidak ada batasan sekatnya, otomatis ini koloni-koloni lama, kalau ada pendatang baru yang mau bentuk koloni di wilayah dia, otomatis akan diganggu kalau tanpa kita berikan batasan sekat tersebut. Nah, jadi silahkan teman-teman kembangkan sendiri saja itu sekatnya, baik dari bahan-bahan yang bisa mudah digunakan gitu ya. Ya kalau dari kayu lebih baik lagi. Misalnya dari besek itu salah satunya juga bagus. Tapi jangan lupa tadi caranya, karena pendatang-pendatang baru dan anakan-anakan yang mau misah ini tadi, dia kebutuhannya itu sama seperti halnya pendatang baru, yaitu bertitian dengan suara tarik. Jadi di tempat-tempat yang kita sediakan ini, usahakan di situ bagaimana caranya kita tempatkan suara tarik yang memenuhi kawasan baru yang kita buat, yaitu tempat baru yang strategis yang kita sediakan untuk koloni-koloni baru membentuk koloni di situ. Jadi pembuatan batasan sekat dipadukan dengan trik, kalau saya bilang sih ini teknik rolling Twitter tarik. Jadi kita pindah gitu ya. Jadi mungkin sedikit saja dari saya ya, syukur-syukur kalau memang ada manfaatnya ya. Tapi sekali lagi di sini saya nggak menuntut teman-teman untuk percaya dan satu pendapat. Yang pasti saya cuma berbagi sesuai yang saya pelajari dan sudah saya uji coba di gedung-gedung saya ya. Jadi mungkin kali ini cukup sekian. Kalau memang ini dirasa ada manfaatnya ya silahkan share biar teman-teman yang lain juga tahu dan ada manfaatnya gitu ya. Jadi salah hilap saya mohon maaf di dalam menjelaskan trik dan teknik ini, karena cukup rumit juga ya kalau tanpa gambaran ini, bahkan dengan gambaran pun cukup rumit juga menjelaskannya. Tapi ya semoga bisa dipahami lah kata-kata saya yang berbelat-belit ini. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.